Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut dan gemetar? Haleluya. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus selalu mengerjakan yang terbaik bagi kita. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya percaya betul hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari pengajaran. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari perjumpaan kita dengan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana ibadah online bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center ini menjadi ibadah yang berdampak, yang mengubahkan kehidupan kita. Ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Haleluya. Yes, ini bukan tontonan, tetapi ini ibadah. Pastikan hati kita, kesiapan kita, fokus kita, konsentrasi kita sungguh-sungguh pada ibadah. Dan kita percaya betul, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami di gereja, saudara di rumah masing-masing, Tuhan di sorga. Masuk dalam kesatuan kemuliaannya. Sehingga setiap kita hari ini tidak akan jadi sama lagi. Yang sakit disembuhkannya, yang lemah dikuatkannya, yang susah dihiburkannya, yang terikat dibebaskannya, yang sedang bingung, ragu-ragu, tidak punya kepastian, mendapat keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian anugerahnya, berkatnya, rahmatnya, kasih karunia yang sempurna. Kita berdoa, Bapa, sebuah kehormatan dan sukacita tersendiri. Untuk hari ini kami di rumah masing-masing menerima lawatan Allah melalui ibadah yang luar biasa ini. Dan kami percaya betul, Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan adalah Yesus yang luar biasa. Karena hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Dan kami terlalu percaya harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Dan kami mengerti ibadah akan mendewasakan kami. Ibadah akan menguatkan kami. Ibadah akan menyadarkan kami. Dan ibadah akan membawa kami lebih dekat pada Tuhan. Iblis gak suka kami berkonsentrasi dalam ibadah ini. Karena itu iblis mau mencuri segala sesuatu dalam hidup kami dalam ibadah ini. Baik konsentrasi kami, kebahagiaan kami, damai sejahtera kami. Tetapi kami bersyukur ada kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Untuk mematahkan kuasa setan. Itu sebabnya kami ambil otoritas itu. Di dalam nama Yesus kami perintahkan, hai setan, kuasa kegelapan, anasir-anasir gelap, tidak punya kuasa. Tidak dapat mengganggu kami. Tidak dapat mengganggu konsentrasi kami, tidak dapat mengganggu dan mencuri firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan mengalir dalam ibadah ini. Sehingga kami diarahkan untuk tertuju hanya kepada firman-Mu, pada kasih-Mu, pada pujian dan penyembahan, pada seluruh ibadah ini. Karena kami mengerti betul di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan. Karena itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami hanya memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Menjamah hati kami. Menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga kami hanya fokus pada ibadah ini. Dan kami berjanji. Hanya satu nama yang kami tinggikan, kami agungkan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan.
yang sudah mati buat kami, menebus dosa kami, bangkit buat kami, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kami, memberikan Roh Kudus buat kami, untuk memampukan kami hidup sebagai pemenang, dan akan datang kembali untuk menjemput kami, supaya di tempat di mana Kau berada, kami berada sampai selama-lamanya. Dan Yesus Tuhan itu telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati kita berkobar, bernyala-nyala, siap untuk menyembah, memuliakan Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan menerima firman-Nya. Dan saya percaya betul, sesuatu yang baik Tuhan akan nyatakan buat kita hari ini. Haleluya. Bersama dengan saya ada pemuji-pemuji yang dipilih Tuhan untuk melayani kita hari ini. Dan imam-imam musik akan menghantar kita masuk dalam hadirat-Nya. Pastikan kita buka hati, fokus pada Tuhan. Sebab Dia baik, anugerahnya luar biasa. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Siapkan hatimu, kita datang kepada Tuhan hari ini. Bersyukur atas kebaikan-Nya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami angkat tangan di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami di hadapan-Mu, haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur, Engkau Rajaku. Thank you Lord. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Mari bersama-sama katakan, I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Mari angkat tanganmu, katakan.
dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Kami pandang wajah-Mu, Yesus. Bapa Engkau Allah kami yang Tuhan. kasih-Mu tak berkesudahan Kekuatanku, atas hidup kami. kekuatanku. Terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus for everything. For everything. Mari bersyukur pada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus for everything. For everything. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus for everything. For everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus for everything. Mari umat Tuhan. For Angkat tanganmu everything. katakan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus for everything. For everything. Sekali lagi katakan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus for everything. For everything. For everything. For Mari di minggu yang penuh dengan berkat ini,
bersukacita karena Tuhan terlalu baik bagi saudara dan saya. Mari saat ini dimanapun engkau berada, ambil semua alat musikmu, mari melayani, mari bernyanyi bersama-sama dengan kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Come on jemaat Tuhan, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Selalu ada pengharapan untuk orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Come on. Hey. Sama-sama katakan pujian ini. Selalu ada pengharapan bagi mereka yang menantikan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. oh, Bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. mari bertepuk tangan untuk Tuhan saudara. Oh, oh, yeah. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan pujian ini dari awal. Katakan. Selalu ada pengharapan Bagi mereka bagi mereka yang menantikan Tuhan. selalu ada Jalan keluar katakan amin. bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Yes. Melakukan segala perkara. Mari jemaat Tuhan akan pujian ini dengan imanmu katakan. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
pernah dilihat Oh, apa yang tak pernah yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan semua Disediakan amin bagi yang mengasihi Dia. alasanku Alasanku melakukan segala perkara. katakan Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. mari cuma tuan di rumah alasanku Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. yes Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. mari lebih meriah untuk Tuhan Melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. katakan dulu sekarang selamanya Dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, sekali lagi sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. haleluya mari bersama tangan untuk Allah kita yang dahsyat haleluya Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap rumah kita, memenuhi setiap hati kita, dimanapun Bapak Ibu jemaat saudara berada saat ini. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, mari dengan sikap menyembah. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami persembahkan kepadamu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lagi bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita gunakan 1 menit ini kita menyembah Tuhan. Bersyukur atas setiap kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur selalu ada Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu di dalam setiap masalah hidup kami selalu ada Tuhan. Engkau Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan tangan kami. Selalu ada Yesus di hidupku. Selalu ada Yesus di setiap masalahku. Ku takkan takut, ku takkan gentar. Yesus selalu ada besertaku. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur
Yesus selalu ada beserta. Katakan walaupun lewat badai, Walau lewat badai, ku percaya, ku percaya, ku kan menang. Yesus di pihakku, siapa lawanku? Ku percaya, ku kan menang. hati kami percaya. Haleluya. Selalu ada Yesus di hidupku. Selalu ada Yesus di setiap masalahku. Ku takkan takut, ku takkan gentar. Yesus selalu ada beserta. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Selalu ada Yesus. Benar Tuhan. Selalu ada Engkau di dalam hidup kami. Selalu ada Yesus di setiap masalahku. Ku takkan takut, ku takkan gentar. Yesus selalu ada beserta. Angkat hatimu bagi Tuhan. Walau lewat badai, ku percaya, ku percaya, ku kan menang. Yesus di pihakku, siapa lawanku? Ku percaya, ku kan lewat badai, ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku kan menang. Yesus di pihakku, siapa lawanku? Ku percaya, ku kan Sekali lagi katakan. walau lewat badai, ku percaya. Yes, kami percaya Tuhan. Percaya, ku kan menang. Yesus di pihakku, siapa lawanku? Ku percaya. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan saja. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Walau lewat badai, ku percaya, ku percaya, ku kan menang. Yesus di pihakku, siapa lawanku? Ku percaya, ku kan menang. Ku kan menang Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya Allah yang membebaskan. Haleluya.
habis-habisnya kami memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sungguh Engkau layak. Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Tidak pernah bisa kami bayangkan seandainya kami hidup jauh dari Tuhan. Karena kami tahu jauh dari Tuhan berarti sengsara, jauh dari Tuhan berarti menderita, jauh dari Tuhan berarti tertekan. Tetapi Engkau telah menyelamatkan kami sehingga kami dikuatkan, kami diubahkan, kami diberikan damai sejahtera dan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini. Bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti dari rumah masing-masing yang kami nikmati. Tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Yeah. Saudara-saudara yang masih berdiri, silakan duduk. Yang juga masih berlutut, silakan duduk. Kita siap hari ini untuk kembali menerima firman-Nya. Dan saya percaya betul, setiap kali kita menerima firman, kuasa firman-Nya dinyatakan buat kita. Pastikan kita siapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yeah. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih lanjut pada pembahasan kita 33 hal penting tentang penginjilan, dan kita sudah masuk pada pembahasan ke-30, yaitu penginjilan dan berkhotbah dengan sehat. Wah, ini bukan seminar buat hamba-hamba Tuhan, tetapi ini seminar khotbah minggu buat setiap orang percaya yang punya tanggung jawab penginjilan. Karena selama 33 minggu ini, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan segala sesuatu tentang penginjilan. Karena buat saya, betul di sisi yang lain, saudara jemaat. Tapi di sisi yang lain, bagi saya, saudara hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang sudah diperlengkapi. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan ini seperti pelajaran untuk S3 ini, khusus tentang penginjilan, ya kan? Wow, ini ini mahasiswa khusus penginjilan 33 minggu sudah dilatih, sudah belajar, dan saya harap ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Dan setelah 33 serial ini selesai, kita akan masuk pada serial yang baru. Karena di gereja ini, setelah bukan hanya dibawa pada hadirat Tuhan, menerima kasih-Nya, mengerti firman, tapi terus diajar lebih dalam. Dan mulai, karena ini udah yang ke-30, berarti 31, 32, 33, tinggal 3 minggu lagi. Kita selesaikan semua pembahasan kita tentang 33 hal tentang penginjilan. Dan bagi saya, ini very surprising. Kenapa?
Tema tentang penginjilan bukan tema yang populer, saudara. Kalau tentang akhir zaman, tentang keluarga bahagia, tentang hidup diberkati, tentang pengurapan Tuhan, mungkin asik untuk diikuti 33 minggu. Itu pun banyak yang nggak tahan, saudara. Tetapi penginjilan dan saudara tetap setia 33 minggu bagi saya, Roh Kudus yang bekerja. Saya hanya minta pada Tuhan supaya api penginjilan ada di hati saudara. Dan 3 minggu ke depan, saya akan masuk pada serial khotbah yang baru. Saya akan sharing tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Jadi selama 33 minggu kemudian, berarti kita akan selesaikan sepanjang tahun ini dengan pembahasan tentang kesetiaan Tuhan. Saya berdoa dan harapan saya, kita menjadi orang-orang percaya yang betul-betul merasakan, betul-betul menikmati, betul-betul mengagumi kesetiaan Tuhan. Karena hidup kita yang kita alami kadang-kala tidak seperti yang kita harapkan. Tapi waktu kita tahu Tuhan itu setia, kita gak akan pernah goyah dalam iman percaya kita. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk dalam pembahasan ke-30 tentang penginjilan dan berkhotbah dengan sehat. Saya tidak bilang saudara harus berkhotbah di mimbar, tapi dalam sharing pada rekan-rekan saudara. Bahkan kalau saudara ada kesempatan dalam pertemuan keluarga misalnya, dalam sambutan misalnya, di tengah teman-teman misalnya. Saya nggak bilang demikianlah firman Tuhan lalu berkhotbah. No, minimal kita sharing. Tetapi yang kita sampaikan sudah berisi kualitas khotbah yang membangun. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. 1 Timotius 4 ayat 11. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kuncinya, hati kita bersyukur. Kalau segala sesuatu kita jalankan dengan syukur, hidup jadi nikmat. Kalau ada saudara yang sedang merasa stres, ada saudara yang sedang merasa kecewa, ada saudara yang sedang merasa tertekan, I'm afraid. Setelah hidup tuh banyak mengeluh. Setelah hidup banyak bersungut. Setelah hidup banyak menuntut. Saya ngerti sebagian saudara akan marah sama saya dan bilang, ini pendeta suka menghakimi. Bukan menghakimi. Mengajak saudara berpikir. Jangan-jangan, ya kan? Kan saudara punya kesimpulan nih. Oh, ini karena begini, karena begini, karena begini. Coba pikir lagi. Jangan-jangan hidup kita stres, hidup kita jenuh, hidup kita tertekan. Karena kita terlalu banyak mengeluh. Karena kita terlalu banyak menuntut. Karena kita terlalu banyak bersungut-sungut. Kita hanya kurang bersyukur. Karena ayat ini bilang, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dan dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Nah, tugas kita itu mengingatkan. Ya kan? Jadi khotbah yang baik gak harus selalu berdiri di mimbar menyampaikan firman. Tapi dengan sharing pada teman-teman kita, memperingatkan kata Alkitab, ya kan? Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, ini dia yang saya bilang, khotbah yang sehat. Pengajaran yang sehat. Sharing yang sehat. Karena orang di akhir zaman hanya mau dengar apa yang dia ingin dengar. Dan tugas kita bukan jadi penjilat. Tugas kita bukan menyenangkan hati semua orang. Tugas kita tetap menyampaikan ajaran yang sehat. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang membangun. Dengan cara yang menjadi berkat buat orang. Kadangkala bukan isinya yang ditolak orang. Caranya, tengilnya saudara itu. Kadang-kadang kita terlalu menekan, terlalu menghakimi, terlalu menyerang orang, terlalu mentungin orang gitu. Boleh enggak? Isinya ajaran sehat, tapi caranya yang simpatik, caranya yang membangun, caranya yang menjadi berkat, kata Alkitab. Klik. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi artinya gini, kita jangan cuma nyenengin hati orang. Kita jangan cuma ikutin apa yang dunia anggap normal. Kita tetap menyampaikan ajaran sehat, latihlah dirimu beribadah, latih diri kita untuk jadi berkat. Latih diri kita untuk sharing, latih diri kita untuk berkhotbah, latih diri kita untuk selalu menyampaikan ajaran sehat. Ayat yang ke-8.
Karena dalam hidup sehari-hari saja maksudnya ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Jadi orang kalau mau berbuat sesuatu pasti ada latihannya. Latihan akan menentukan hasil, ya kan? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sharing itu, berkhotbah itu, mengajarkan ajaran sehat itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan apa? Patut diterima sepenuhnya. Klik. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Nah ayat 11 bilang, beritakanlah. Khotbahkanlah. Sampaikanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi betul setiap kita harus menjadi penginjil. Tetapi sekarang saya tambahin lagi di pembahasan ke-30 ini. Setiap kita harus berkhotbah. Setiap kita harus sharing. Setiap kita harus menyampaikan ajaran yang sehat. Enggak harus selalu di mimbar. Tapi dalam keseharian kita. Sehingga tanpa terasa. Orang yang bergaul dengan kita. Tidak merasa dikhotbahkan. Tetapi tanpa disadari. Dia menerima prinsip-prinsip ajaran sehat. Dalam kehidupan keseharian kita. Dan prinsip-prinsip ajaran sehat. Selalu adalah prinsip-prinsip firman Tuhan. Prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena Alkitab bilang tidak ada hukum yang menentang aturan-aturan demikian. Haleluya, klik. Saya pelajari. Pemberita Injil yang menjadi berkat akan menyampaikan khotbah, akan menyampaikan nasihat, akan menyampaikan sharing, akan menyampaikan sesuatu yang selalu sehat bagi kebutuhan orang lain. Sekali lagi saya bilang, mengkhotbahkan bukan berarti menghakimi. Mengkhotbahkan artinya mengarahkan orang pada prinsip-prinsip ajaran yang sehat, yang membangun, yang menguatkan dan mengarahkan dia pada keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Makanya waktu kita bahas tentang tingkatan penginjilan, salah satu yang saya bilang, kita harus bergaul. Kita masukkan nilai-nilai kerajaan sorga. Dalam kehidupan yang sudah menganggap hal-hal duniawi itu biasa. Dosa itu biasa. Bahkan yang namanya perzinahan sudah dianggap biasa. Anak-anak Tuhan harus kembali menggarami dunia. Klik. Saya pelajari pemberitaan firman atau khotbah atau sharing. Atau menanamkan ajaran-ajaran yang sehat dalam penginjilan sangatlah penting. Karena ini akan menentukan sehat atau tidaknya orang yang kita layani. Sehat atau tidaknya orang-orang yang ada dalam komunitas kita. Orang-orang yang kita bergaul dengan mereka. Karena anak Tuhan selalu harus membeli nilai tambah. Yang setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Anak Tuhan harus memberi nilai tambah. Saya selalu bilang, anak Tuhan gak boleh nyusahin orang. Kalau kita cuma nyampaikan prinsip-prinsip duniawi. Yang akhirnya membuat orang putus asa, membuat orang bercerai. Membuat orang nekat, membuat orang emosi. Berarti kita berdosa. Karena orang yang sedang panik, orang yang sedang menuju pada kesalahan. Kita gak berbuat sesuatu. Itu pentingnya kita berkhotbah. Pentingnya kita sharing. Pentingnya kita menyampaikan prinsip-prinsip nilai kerajaan Allah. Dengan cara sehat tapi juga dengan cara yang menjadi berkat. Haleluya ya. Klik. Mengapa khotbah? Mengapa sharing? Mengapa memberi nasihat? Memberi nilai-nilai kerajaan Allah? Menentukan sehat atau tidaknya orang yang kita layani. Klik. Saya pelajari begini. Karena khotbah, karena sharing, karena menyampaikan nasihat, karena menyampaikan nilai kerajaan Allah, adalah makanan rohani dan pesan profetik bagi setiap jemaat untuk siap menghadapi tantangan akhir zaman. Iya kan? Kita nggak dipanggil untuk selalu khotbah di mimbar. Tapi kita dipanggil untuk selalu menyampaikan ajaran-ajaran murni. Ajaran-ajaran sehat. Ini yang saya juga sampaikan dalam bentuk berkhotbah. Makanya istilah saya berkhotbah. Tetapi bukan khotbah yang demikianlah Alkitab, mari kita buka. Enggak usah. Tapi dalam keseharian kita memasukkan nilai-nilai kerajaan sorga. Kita memasukkan nilai-nilai untuk melepaskan diri dari dosa. Kita memasukkan nilai-nilai yang baik. Yang membangun, yang menjadi berkat.
yang mengarahkan seseorang pada keputusan-keputusan yang luar biasa. Makanya saya bilang itu makanan rohani. Dan pesan profetik bagi setiap jemaat, setiap komunitas, setiap sahabat kita untuk siap menghadapi tantangan akhir zaman. Klik. Coba ada beberapa renungan. Renungan yang saya sampaikan di sini yang pertama. Ada khotbah yang mengandung PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Oh kalau kamu berdoa semua pasti beres. Kalau kamu minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Itu PHP. Ada orang yang dalam khotbahnya. Ada orang yang dalam sharingnya. Ada orang yang dalam kesaksiannya. Ada orang yang dalam memberi nilai-nilai tentang Kristus. Buat saya bukan nilai yang betul. PHP. Udah, kamu kasih persembahan aja, nanti kamu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Loh memang, kalau kita memberi Tuhan memberkati, tapi kalau motivasi kita udah seperti itu, nggak benar saudara. Ini yang saya bilang sharing-sharing atau khotbah-khotbah atau renungan-renungan atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya PHP. Yang kedua, ada khotbah yang di awan-awan. Dia kalau ngomong gitu nggak jelas gitu. Dalam khotbahnya, dalam sharingnya, dalam kesaksiannya, tuh kayak di awan-awan gitu. Sesuatu yang kita nggak pernah bisa raih. Ya kita mesti berdoa, puasa 40 hari, 40. Ada orang yang nggak pernah turun ke langit, nggak pernah turun ke bumi gitu. Kayak nggak injek tanah gitu. Iya kan? Khotbah, sharing, itu hal-hal yang orang bisa kerjakan. Dan kalaupun dia nggak mampu, Roh Kudus mampukan. Jadi jangan di awan-awan. Yang ketiga, khotbah yang hanya satu topik. Orang bilang gini nih, rumah tangga saya bermasalah. Coba cek deh, kamu pasti nggak bayar perpuluhan. Aduh anak saya sakit, itu kamu nggak bayar perpuluhan ya. Jadi apapun relate-nya perpuluhan. Atau apapun, oh kamu belum dibaptis Roh Kudus sih. Orang bilang udah dibaptis Roh, berarti belum sungguh-sungguh. Pokoknya semua relate-nya baptisan Roh Kudus. Lagi satu topik, selalu akhir zaman. Selalu akhir zaman. Oh ini akhir zaman. Oh ini akhir zaman. Atau bahkan kita mempelai Kristus. Jadi selalu hanya satu topik. Padahal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah buku yang kaya. Yang berbicara tentang kedahsyatan Tuhan luar biasa. Orang kalau main satu topik, ujung-ujungnya terus menghakimi. Ini bahaya. Selanjutnya, ingat ya, jadi dalam berkhotbah, dalam sharing, dalam berbagi, dalam bergaul gitu kita menanamkan nilai-nilai kerajaan. Jangan mengandung PHP, jangan di awan-awan, jangan satu topik. Lalu yang selanjutnya, khotbah tidak dipersiapkan. Jadi artinya kita asal ngomong, kita sendiri nggak pernah ngalamin. Selalu saya bilang, pastikan kita ngomong hal-hal yang kita tahu. Yang kita nggak persiapkan, yang kita nggak tahu, yang kita nggak mengerti, yang kita nggak pernah hidup di dalamnya, lebih baik diam. Dan untuk itu berlaku silent is gold. Kalau memang kita belum tahu, ya udah saya doa dulu ya. Coba nanti saya belajar lagi gimana ya caranya menghadapi itu, gitu. Karena itu kita harus persiapkan dengan baik. Setiap pagi kita renungan misalnya atau kita lagi baca Alkitab, ada sesuatu yang membangun, ada sesuatu yang memberkati, kita catat. Kan sekarang kan udah bisa catat di handphone, tapi sebagian masih ada yang pakai catatan, bisa catat di laptop gitu ya kan. Sehingga betul-betul dia siap dalam memberi jawab kata Alkitab ya. Selanjutnya, renungannya itu khotbah yang tidak terarah. Either selalu menghakimi, either selalu mengangkat-ngangkat dan memuji-muji orang. Jadi tidak terarah gitu. Ada lagi yang tergantung suasana hatinya. Kalau hatinya sedang senang, wah kata-katanya membangun. Kalau hatinya nggak senang, sembarangan. Ini tidak terarah sama sekali. Dalam berkhotbah, dalam sharing, itu harus terarah. Jangan orang bilang, aduh, saya ini kok cepat putus asa ya. Nah kita arahkan itu. Jangan menghakimi, oh pasti lu begini. Enggak usah. Untuk bisa rendah hati. Yang pertama kita harus sadar bahwa semua itu karena Tuhan.
Dan yang kedua, ingat aja. Semua yang kita punya ini kan titipan. Nah itu kan yang saya bilang terarah. Jangan penuh dengan menghakimi. Atau cuma menjilat. Ini ngaco saudara-saudara. Sharing yang tidak terarah. Bukan membawa ketentraman. Membuat orang tambah stres. Lalu kalau kita ada di perkumpulan-perkumpulan. Lalu kita mau sharing. Lalu gak terarah. Yang ada orang tambah bingung saudara-saudara. Ya kan, selanjutnya saya pelajari. Pada dasarnya setiap orang yang telah menerima panggilan Tuhan bisa berkhotbah. Apakah dia berdiri di mimbar? Apakah dia berdiri di kumpulan keluarganya? Apakah dia sharing sama teman-temannya? Intinya dia bisa berkhotbah. Karena ada pesan Tuhan yang dalam hatinya membara yang dia mau bagikan. Kuncinya yang pertama asal mau mendekat pada Tuhan. Karena kalau kita mendekat pada Tuhan, otomatis we have something to say. Kita punya sesuatu untuk kita sharing. Kita punya sesuatu untuk menguatkan orang. Kita punya sesuatu untuk menyadarkan orang. Kita punya sesuatu untuk memberi semangat pada orang. Kita punya sesuatu untuk meyakinkan orang. Bahwa ada pertolongan, ada kekuatan, ada kepastian, ada jalan keluar, ada pengharapan dalam kasih Tuhan. Yang kedua, pada saat setiap orang yang telah menerima panggilan Tuhan bisa berkhotbah. Asal mau hidup sesuai firman Tuhan. Kalau dia cuma bisa berkhotbah tapi nggak bisa hidup sesuai firman Tuhan. Saya beri nama pemain sandiwara ulung, tokoh munafik yang berbahaya saudara-saudara. Karena kenapa kita bisa sharing? Karena kita hidup. Sama seperti seorang driver. Sama seperti orang yang mengendarai kendaraan. Kapanpun orang tanya gimana sih caranya bawa mobil? Dia bisa menjelaskan. Mungkin dia nggak cakap mengajar orang. Tapi minimal dia bisa mengarahkan. Sama seperti orang yang jago main bola tiap hari. Iya kan? Atau orang yang jago main pingpong tiap hari. Orang tanya gimana sih caranya? Ya udah diginin aja. Nah, karena kita hidup di dalamnya. At least we can share something. Yang ketiga. Orang yang telah menerima panggilan Tuhan bisa berkhotbah. Asal mau terus belajar. Awalnya mungkin hanya kaku. Tapi waktu kita terus belajar, iya gimana saya jadi berkat ya, gimana supaya orang lain dikuatkan, ya kan sehingga dia bisa sharing ke orang, dia bisa kuatkan teman-temannya, dia bisa memberi nasihat, dia bisa beri petunjuk, dia bisa menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga karena dia suka baca, makanya di gereja ini. Pelajaran firman, selalu dalam. Kita bahas 31 minggu, setelah itu saya siapkan bukunya. Saya dorong saudara untuk baca buku. Ini bukan sekedar menjual buku. Lah apa gunanya kalau cuma sekedar menjual buku? Saudara cuma beli lalu gak pernah baca. Tetapi Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, saya dorong setiap saudara. Baca Alkitab, dengar khotbah, baca buku. Sehingga kita punya peluru yang cukup. Kita punya materi yang cukup dalam hidup kita. To share for others. Dunia ini banyak yang sedang stres. Dunia ini banyak yang sedang menuju pada kehancuran. Kalau kita punya sesuatu untuk kita share, untuk kita bagikan, engkau akan jadi berkat besar. Itu kerinduan saya. Doa saya bukan cuma sekedar jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center menjadi orang-orang yang diberkati, tapi doa saya engkau jadi berkat, kau memenangkan jiwa lewat hidupmu. Engkau membuat orang lain mengalami kehidupan yang berarti. Haleluya. Selanjutnya, setiap orang yang telah menerima panggilan Tuhan pasti bisa berkhotbah. Asal mau mendekat pada Tuhan, asal mau hidup sesuai firman Tuhan, asal mau terus belajar. Dan asal mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena akhirnya bukan kemampuan diri. Tapi tuntunan Roh Kudus. Tanpa disadari kata-kata kita sederhana, kata-kata kita biasa. Udah jangan bercerai. Toh perceraian bukan menyelesaikan masalah. Perceraian hanya membuat situasi tambah rumit. Coba ditenang sedikit. Belajar mengampuni. Lu enak aja ngampunin, emang enak ngampunin. Loh justru dendam kan buat lu stres. Tapi kalau engkau berserah sama Tuhan, Tuhan bisa kok kasih kekuatan untuk mengampuni. Kita juga banyak salah, Tuhan ampunin. Masa orang salah sama kita gak bisa ampuni. Tiba-tiba air matanya mengalir, kenapa Roh Kudus bekerja? Iya kan, itu yang saya bilang, berkhotbah. Lewat sharing, lewat berdialog, lewat memberi nasihat, lewat memberi masukan, menanamkan nilai-nilai gitu. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, there is power at your mouth. Ada kuasa di perkataan-perkataan saudara. Klik.
Saya pelajari salah satu tugas penting para penginjil adalah menyehatkan orang percaya. Menyehatkan komunitasnya. Menyehatkan rekan-rekan di sekitarnya. Dengan apa? Dengan khotbah yang sehat. Dengan masukan-masukan yang sehat. Dengan nasihat-nasihat yang sehat. Dan saya mengerti khotbah-khotbah seperti ini gak populer di mimbar-mimbar gereja. Karena banyak jemaat gak suka dengar. Tapi saya bangga jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Adalah jemaat yang bukan sekadar mau dengar apa yang enak didengar. Tetapi apa yang perlu didengar untuk kemajuan iman percayanya. Haleluya, klik. Saya pelajari, ingat. Apa yang harus kita ingat? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang lapar perlu roti. Tapi orang stres perlu firman Tuhan. Please bring the word of God to your friends. Mari bawa firman kepada teman-temanmu. Bawa pengharapan kepada mereka yang sedang stres. Bawa kekuatan bagi mereka yang udah putus asa dalam hidupnya. Orang lapar kasih roti. Orang lapar kasih makanan. Tapi hari-hari ini bukan orang lapar lagi yang banyak kita jumpai. Betul. Program gereja kita salah satunya adalah program Kamu Hebat. Dari zaman COVID. 2,5 tahun yang lalu. Hampir tiap hari kita ada di jalan-jalan. Bawa sembako. Bawa makanan. Bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Karena memang Alkitab bilang. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku tak berpakaian, kamu tidak memberikan aku pakaian. Bahkan ketika aku di penjara, aku dalam kesusahan, kamu tidak melawat aku. Dan semuanya kita jalani, kita masuk dalam pelayanan penjara. Kita hadir di panti-panti asuhan, kita hadir di rumah-rumah jompo. Kita hadir di tempat pelatihan-pelatihan orang gila sekalipun. Kita kasih makanan. Seringkali di tempat-tempat banjir, di tempat-tempat malapetaka, di tempat-tempat korban-korban bencana, kita bawa sarung ribuan, saudara. Karena kita mempraktekkan firman Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, itu harus kita praktekkan. Karena Alkitab bilang, barang siapa tidak mempraktekannya, aku tidak pernah kenal kamu. Karena itu kita wajib mempraktekannya. Tapi jangan salah. Alkitab juga bilang manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari beras saja. Bukan dari pakaian saja, bukan dari nasi kotak saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, berarti kita juga. Pada lingkungan kita, pada kerabat kita, pada orang di sekitar kita, kabarkan firman. Selanjutnya, klik. Saya pelajari apa dampak-dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat. Yang pertama, orang percaya tidak mengalami terobosan-terobosan rohani dan karunia-karunia Roh Kudus. Karena either kita kasih PHP, atau either kita terus menghakimi, atau kita masa bodoh. Kita tidak memberikan ajaran-ajaran yang sehat, masukan-masukan yang membangun. Orang cerita sesuatu, kita cuma oh gitu. Mendengar, menjadi pendengar yang baik itu bagus. Tetapi di saat-saat ada kesempatan yang baik untuk sharing, meskipun singkat, sampaikan sesuatu yang membangun, yang mengarahkan orang pada kehidupan yang berkemenangan. Yang kedua, dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat. Orang percaya tidak mengalami perubahan hidup, hidupnya nggak berubah. Yang mau bunuh diri tetap bunuh diri, yang mau bercerai tetap bercerai, yang berzina tetap berzina, ya repot kalau begitu kan. Padahal kita bergaul sama mereka. Padahal kita ada di tengah-tengah mereka, sampaikan khotbah yang membangun. Yang ketiga, apa dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat? Orang percaya menjadi sombong rohani. Dan tidak memiliki visi kesatuan tubuh Kristus. Karena kita selalu menjilat. Oh kamu hebat, kamu bagus. Wah ini bahaya. Tidak sedikit akhirnya gereja yang berkompetisi. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang selalu yang dia khotbahkan adalah ketangguhan denominasinya. Wah ajaran kami yang paling baik. Kalau ajaran kami tidak ditegakkan, kekristenan hancur. Hello, kau sudah jadi Yesus kah? Tidak ada denominasi yang terbaik. Setiap denominasi ada kekurangan, ada kelemahannya bos.
Hanya orang-orang sombong yang tidak mengerti visi Kristus. Yang sibuk meninggikan doktrinnya. Yang sibuk meninggikan ajarannya. Yang sibuk meninggikan keberhasilannya. Tapi orang yang mengerti visi Kristus. Dengan segala kerendahan hati selalu melibatkan kesatuan tubuh Kristus. Sehingga kita selalu bergandengan tangan bagi kerajaan sorga. Selanjutnya, dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat. Orang percaya tidak memiliki beban melayani. Akhirnya selalu merasa, oh saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Akhirnya cuma jadi beggar mentality. Gitu. Jadi mental pengemis gitu yang selalu, ya habis gimana ya, saya nggak sanggup. Ya kan, tapi kita ada untuk meyakinkan orang bahwa hidupnya berarti. Bahwa di tengah masalahnya dia bisa jadi berkat. Di tengah pergumulan yang gak usah menyerah, ada Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Selanjutnya, apa dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat? Orang percaya tidak berjuang untuk hidup suci. Karena merasa ya berzina itu normal. Nonton film cabul itu normal. Merokok, vape, normal lah. Lalu sigar, normal. Ya kan semua dianggap normal. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kuduslah kamu, kata Alkitab, sebab aku kudus. Orang makin hidup dalam dosa, makin mencari pembenaran. Karena dosa tidak pernah mendatangkan kepuasan. Orang kalau hidup dalam dosa akan selalu mau cari lebih lagi, cari lebih lagi. Dan di sini ketersesatannya. Selanjutnya, apa dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat? Orang percaya kehilangan fasilitas surga. Karena Alkitab ajarkan. Kalau kamu mendengar firman dan mempraktekannya, kau melakukan segala perintahku, dan bertahan sampai kesudahannya, itu akan beroleh selamatnya. Tapi ada banyak orang yang penting kau masuk gereja lah. Berzina normal lah. Yang penting kau masuk gereja lah. Ya hidup gak karu-karuan biasa lah, namanya kita masih di dunia. Wah ngaco saudara-saudara. Gak bisa dong. Kita memang belum sempurna. Tapi kita semua berjuang, itu sebabnya. Sebagai teman, sebagai rekan, sebagai sahabat, kita terus harus menyampaikan ajaran-ajaran yang sehat. Klik selanjutnya. Apa dampak negatif dari khotbah yang tidak sehat? Orang percaya jalan di tempat. Nggak maju-maju. Nggak dewasa-dewasa. Padahal Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berbicara seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan. Nah bagaimana seorang bisa menjadi dewasa? Pastikan kita, dimanapun kita ada, menyampaikan ajaran yang sehat. Menyampaikan khotbah yang sehat. Memasukkan nilai-nilai yang sehat kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, sahabat, rekan, komunitas kita. Dimanapun kita berada. Maka orang di sekitar kita akan terus mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Apa itu khotbah yang sehat? Satu jelas, khotbah yang meninggikan Kristus. Khotbah yang menyatakan kepastian. Khotbah yang menyatakan bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Dan Alkitab berkata kalau kita meninggikan Kristus, Kristusnya akan tarik banyak orang datang. Khotbah jangan menonjolkan diri. Khotbah jangan menonjolkan kehebatan. Khotbah jangan hanya mengarahkan pada tokoh-tokoh, tetapi khotbah harus meninggikan Kristus. Yang kedua, apa itu khotbah yang sehat? Khotbah yang sesuai firman Tuhan, bukan selera kita. Bukan sekedar berdasarkan filsafat dunia. Filsafat itu bagus. Psikologi bagus. Tapi filsafat dan psikologi gak bisa berlaku untuk semua orang. Tapi firman Tuhan berlaku universal. Artinya apa? Selama kita pegang firman Tuhan, tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita pasti diberkati. Kita gak akan turun, dia akan naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Ketiga, apa itu khotbah yang sehat? Khotbah yang menjawab kebutuhan, bukan khotbah di awan-awan. Bukan khotbah yang hanya menghakimi, bukan hanya khotbah yang menyenangkan orang, tapi khotbah yang menjawab kebutuhan. Makanya ketika 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, mengikut Yesus sepanjang hari. Dan sampai pada taraf mereka lapar. Tiba-tiba murid-murid berkata, suruh mereka pergi ke kampung-kampung untuk memberi roti. Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Itu yang namanya khotbah menjawab kebutuhan. Kalau mereka lapar, kasih roti. Kalau mereka terikat belenggu setan, lepaskan setan-setannya. Kalau mereka putus asa, yakinkan ada kuasa dalam nama Yesus. Ketika mereka sakit, doakan, percaya ada mujizat di dalam kuasa nama Yesus. Karena oleh bilur Yesus kamu yang percaya sudah disembuhkan, kata Alkitab. Haleluya. Selanjutnya, apa itu khotbah yang sehat? Khotbah yang sederhana
dan praktis. The simplicity of preaching the gospel. Bukan yang ruwet dan rumit. Ada banyak orang supaya kelihatan pinternya gitu. Dalam khotbahnya, dalam sharingnya, dalam menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga. Wah, dia pakai istilah-istilah yang membingungkan. Dia senang dapat pujian. Wah, orang ini hebat ya. Bahasanya tinggi-tinggi ya, luar biasa ya. Bukan itu yang dicari. The simplicity of sharing the gospel. Klik. Selanjutnya, bagaimana mempersiapkan sebuah khotbah yang sehat. Satu, berdoa dan bergaul dengan firman Tuhan. Pokoknya dimanapun kita ada, kita berdoa, kita bergaul dengan firman Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, tuntun aku sehingga kapanpun aku harus memberi jawab. Kapanpun aku harus share. Kapanpun aku harus menyampaikan. Kapanpun aku harus berbagi. Kapanpun aku harus memberi nasihat. Selalu diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan sebuah khotbah yang sehat. Jangan berencana mengkhotbahkan orang lain. Tapi khotbahkan diri sendiri saja. Jadi artinya, jangan mentungin orang. Kadang-kadang kita kalau dengar khotbah aja gitu. Kita gini, wah ini khotbah bagus nih buat Pak Setiawan nih. Wah ini khotbah bagus buat Bu Murni nih. Wah ini khotbah bagus buat Abang Pak Pahan ini. Jadi kita tuh kadang-kala kalau mau kasih nasihat gitu. Kasih apa itu namanya nilai-nilai gitu. Atau kasih sharing gitu. Kita tuh mikirnya mentungin orang gitu. Khotbahkan diri sendiri. Ini kira-kira menyinggung perasaan gak ya? Ini kira-kira menguatkan gak ya? Ini kira-kira menyakitkan gak ya? Nah itu dulu. Setelah kita bisa mengkhotbahkan diri kita sendiri. Baru kita bisa jadi berkat. Karena Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Artinya dimanapun kita ada harus berguna. Harus membangun, harus menguatkan, harus membawa damai. Harus membawa berkat. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana mempersiapkan sebuah khotbah yang sehat, modern, dan sesuai dengan zaman dan kebutuhan. Jangan, aduh kuno banget gitu. Ini udah zaman medsos. Soalnya masih bergaya kuda gigit besi. Gitu. Akhirnya orang enak gitu ngedengernya. Ah, ini norak, kampungan, old style banget gitu ya kan. Pakai contoh-contohnya, ilustrasi-ilustrasinya. Ayo modern. Kalau ada hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang muda yang mulai tergerak untuk berbagi dimanapun berada. Ayo mulai. Jadi orang-orang yang modern. Modern bukan berarti kompromi dengan dosa. Kita harus lurus dengan kebenaran. Tetapi dalam keseharian. Pastikan kita bukan jadi orang-orang yang ketinggalan zaman. Ya kan? Tapi kita selalu up to date. Nah ini dia. Makanya selalu ikuti berita-berita yang ada. Selalu ikuti apa yang sedang tren hari-hari ini. Sehingga percakapan kita selalu bisa jadi berkat. Selanjutnya klik. Mempersiapkan sebuah khotbah yang sehat. Dalam penyampaian ingat siapa jemaat yang kita layani. Kalau dia orang yang lebih tua dari kita. Gak bisa kita bilang, kamu gak bisa dong. Walaupun mungkin kita hamba Tuhan. Iya kan. Kalau dia anak kecil, gak bisa kita bilang, demikianlah maksud Tuhan. Seringkali kita gak jadi berkat, kenapa? Karena kita gak bisa menilai jemaat yang kita layani. Mentang-mentang dia miskin, lalu kita kayak merendahkan gitu, kayak menghakimi gitu. Gak bisa. Tapi kita selalu berkaca sama diri kita. Tuhan, saya harus jadi berkat. Saya harus memberi hormat. Walaupun kadang-kadang orang ini menyebalkan saya. Tapi kan tugas saya menyampaikan kebenaran. Bukan untuk menghina, membalas sakit hati saya. Ketika kita bisa ngerti siapa yang kita layani. Doa saya hidup kita bisa jadi berkat yang besar. Nah sebagai penutup, saya tekankan begini. Menyadari pentingnya sebuah khotbah yang berkualitas. Sebuah sharing yang berkualitas dan sehat. Sebuah keseharian penanaman nilai-nilai kerajaan Allah yang berkualitas dan sehat. Marilah kita menyampaikan khotbah. Marilah kita menyampaikan ajaran. Marilah kita menyampaikan sharing, kesaksian yang berkualitas dan sehat. Bagi pertumbuhan orang percaya yang sehat. Karena kalau kita mau jujur. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya kata Alkitab. Dunia ini sedang dirusakkan oleh nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai hedonisme. Saya berdoa.
anak-anak Tuhan Yesus dapat berkata, Tuhan pakai hidupku. Sehingga dimanapun aku ada, aku akan menyampaikan khotbah, aku akan menyampaikan ajaran, aku akan menyampaikan sharing, aku akan menyampaikan kesaksian. Aku akan menyampaikan masukan-masukan. Dan aku akan menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah yang menyehatkan, yang membangun, yang menyadarkan, dan mengarahkan pada pengharapan dalam Kristus. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini di rumah kita masing-masing, kita menerima berita dari sorga. Tentang penginjilan juga berarti menyampaikan khotbah yang sehat. Menyampaikan ajaran yang sehat, menyampaikan kesaksian yang sehat. Menyampaikan sharing yang sehat. Menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah yang sehat buat orang di sekitar kita. Suka atau tidak suka, kita harus mempengaruhi dunia buat Kristus. Betul kita mempengaruhi dunia lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Tetapi lewat pernyataan-pernyataan tegas kita pun harus jelas. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kadang-kala kesaksianmu gak jelas, lalu sudah ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kadang-kala kau gak berani menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang di sekitarmu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari di mana kau berkata, Tuhan pakai aku. Sehingga dimanapun ada kesempatan, aku boleh menyampaikan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Aku boleh bersaksi, aku boleh menanamkan nilai-nilai sorgawi. Aku boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkhotbah buat orang di sekitarku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita doa, Bapa, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Betul hidup kami harus mencerminkan Kristus. Betul kami harus memberi teladan. Betul kami harus membawa damai. Betul kami harus senantiasa menyatakan Kristus hidup dalam diri kami. Tapi pada saat yang bersamaan perkataan kami juga harus jadi berkat. Kami juga harus menyampaikan nilai-nilai kerajaan sorga. Kami harus menyampaikan khotbah. Kami harus menyampaikan kesaksian. Kami harus menyampaikan nasihat buat orang di sekitar kami. Karena itu mulai dari hidup kami sendiri. Kami mau diubahkan. Kami mau mengkhotbahkan diri kami sendiri. Supaya kemudian kami juga bisa sharing kepada orang lain. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Biar ini juga memampukan. Sehingga dimanapun kami dapat kesempatan untuk share something. Menyampaikan sesuatu. Kami selalu memuliakan Kristus. Kami selalu menjadi berkat. Kami selalu mengarahkan orang pada jawaban dan solusi yang membangun. Dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bicara terus. Roh Kudus beri motivasi terus. Roh Kudus meteraikan hidup kami terus. Sehingga hidup kami jadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan, sakit penyakit, segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi,
Segala serangan-serangan kuasa kegelapan, segala kutuk-kutuk penyakit kami perintahkan keluar, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Setiap orang yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan. Tuhan berkati Bapak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu dahsyat. Rahmat-Mu luar biasa. Sungguh kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Masa muda mereka boleh sukses dan maju. Keluarga mereka boleh mengalami suasana sorga, sehingga setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para wali kota, para bupati, para gubernur, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD. Lalu Pak kami berdoa buat BNPT, BNPB. Kami berdoa buat BPK, KPK, pengacara, jaksa, hakim, pengadilan. Kami berdoa buat para Kapolda, para Pangdam, Kapolri, Panglima TNI, polisi, tentara. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi di bangsa kami. Sesuai Roma 13 ayat 1-2, kami menopang pemimpin kami. Karena kami diajarkan untuk mentaati, menghormati, bahkan mendoakan pemimpin kami. Ya Kristus, jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dari pemimpin-pemimpin kami. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Beri pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Beri pemimpin-pemimpin kami hati yang bijaksana. Beri pemimpin-pemimpin kami berkat Tuhan yang sempurna. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka luar biasa. Kami perhatikan, ada saja politikus-politikus hari-hari ini yang memainkan politik adu domba, politik divide et impera, politik kebencian, saling balas membalas. Dalam nama Yesus singkirkan dari bangsa ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Jauhkan bangsa ini dari radikalisme. Dan kami berdoa NKRI tetap jaya, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tetap dijaga di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Mafia-mafia di bangsa ini yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan disingkirkan dari pusat kekuasaan. Dan kami berdoa, kami imani Indonesia baik, hukumnya baik, pengadilannya baik, politiknya baik, keamanannya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan baik dalam nama Yesus. Turismenya baik. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan hal-hal yang baik bagi bangsa kami, negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 2024 menjelang pemilu. Ada dua wacana besar. Ada yang berwacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Dikarenakan persoalan ekonomi, IKN,
yang belum terselesaikan, serta ancaman-ancaman persoalan di pemilu 2024. Kalau memang Tuhan anggap wacana ini yang terbaik, nyatakan kemuliaan-Mu dengan cara-cara konstitusional. Tuhan bertindak, Tuhan bekerja sampai penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden dapat terlaksana. Tapi bukan menurut kemauan politisi, karena hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi biar menurut kehendak Tuhan, sehingga yang terbaik buat bangsa negara ini. Tetapi ada wacana lain juga, bahwa pemilu harus terjadi tahun 2024. Kalau memang Tuhan pandang baik, dan Tuhan tahu tidak akan terjadi kerusuhan, dan Tuhan memang sudah persiapkan yang terbaik buat bangsa ini, untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak Presiden kami. Kami berdoa nyatakan kemuliaan-Mu sehingga ini dapat berjalan tepat pemilu di 2024. Tapi kembali kami berseru, ya Kristus, biar bukan kehendak kami, bahkan bukan kehendak politisi yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terbaik buat bangsa negara ini. Terima kasih Bapak, gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah onsite maupun yang masih online, Tuhan sertai terus untuk menyatakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, biarlah kami selalu menginjil, kami menyampaikan ajaran-ajaran yang sehat dimanapun kami berada, untuk membawa dunia yang tersesat ini pada terang Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan sambil kita mengamini firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dan kita orang berbahagia, karena siapa itu orang yang berbahagia? Orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya mengerti persembahan tidak diwajibkan, karena dasar persembahan adalah sukacita dan sukarela. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita nggak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa dan memberi yang terbaik, pastikan kita berikan yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, memberikan korban syukur, korban rutin gereja, korban penginjilan, korban misi, korban-korban pelayanan lainnya, pastikan kita berikan dengan yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, kami mengerti persembahan itu tidak diwajibkan. Karena itu kami memberi karena kami meyakini Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Kami gak tahan lihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Kami bahkan memberi bukan supaya diberkati, tapi karena berkat Tuhan sudah begitu mengalir luar biasa. Kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena itu kami mau memberi yang terbaik, dan kami tahu mereka yang memberi selalu tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan, berkelimpahan. Bahkan bukan hanya kami, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu janji Tuhan. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat dihalaukan dari kami. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi persembahan yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik, yang layak bagi kemuliaan Allah yang luar biasa. Tidak lupa kami berdoa bagi pengelola persembahan ini, sehingga diberikan hikmat akal budi untuk mengarahkan pada jiwa-jiwa diselamatkan, kerajaan Allah diluaskan, dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Wow, haleluya. Ini saatnya kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ada scan QR, ada transfer bank, bagaimanapun caranya. Platform-platform yang sudah biasa kerjakan. Kita memberi secara dewasa dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Dan bersama dengan saudara memberi, jangan keluar dulu. Masih ada doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Dan saatnya bersama dengan saudara memberi, kita akan mengikuti ministry update, hal-hal yang terjadi seminggu ke depan atau seminggu ke belakang kemarin. Dan church update, hal-hal yang terjadi seminggu ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan kembali untuk doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Haleluya.
Pendeta Gilbert, ini kursinya sudah sampai di tempat ini dan ini akan dikirim ke GBI Kuwai yang berada di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Simpang Hulu, dan ini akan dikirim untuk jemaat di sana, dan sekarang lagi menunggu kondisi jalan dan air. Rencana akan dikirim lewat perahu, lewat sungai. Namun sungai sekarang lagi surut dan akan menunggu kondisi sungainya sudah naik, dan ini akan dikirim ke sana. Dan terima kasih untuk kursinya, dan kami ingin berkata, kamu hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Memberi dan berbagi adalah sukacita tersendiri bagi gereja kita. Karena gereja kita adalah gereja penginjilan, gereja kita adalah gereja sukacita, gereja kita adalah gereja keluarga, gereja kita adalah gereja mujizat. Karena itu gereja kita senang bergandengan tangan dengan pelayanan lain. Gereja kita senang untuk menopang pelayanan lain, khususnya mereka yang terpinggirkan. Dan oleh anugerah Tuhan ada satu gereja yaitu GBI Kuwai di Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Satu gereja yang menjangkau penduduk asli di daerah Kuwai, Kualan Tengah ini luar biasa. Banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati, banyak orang bahkan meninggalkan kepercayaannya dari yang lama yang masih animisme dan dinamisme, tetapi kemudian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Di tengah kesederhanaan gereja ini, mereka tetap begitu semangat melayani Tuhan, mereka begitu semangat beribadah, mereka begitu semangat memuliakan dan meninggikan Kristus. Dan untuk itu gereja kita terpanggil untuk berbuat sesuatu, karena sebagian mereka bahkan duduk di batang-batang pohon yang dibentuk sebagai kursi gereja. Dan untuk itu oleh anugerah Tuhan 200 kursi kita kirim kepada gereja di Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini. Dan mereka sukacita menyambutnya, karena ini buat mereka adalah berkat besar, bahwa mereka dapat duduk dengan nyaman dalam ibadah di GBI Kuwai Desa Kualan Tengah ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa indahnya berbagi, betapa indahnya memberi, betapa indahnya kita bergandengan tangan. Mungkin kita tidak kenal hamba Tuhannya maupun jemaatnya, pengurusnya di desa ini, saudara, tetapi kita telah menjadi berkat. Itu sebabnya kepada setiap jemaat Tuhan di Desa Kualan Tengah dan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah berbagi, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita karena hari ini perjalanan akan dimulai. Ada banyak yang mendoakan, ada banyak yang memberikan dukungan, baik barang maupun dana, sehingga pelayanan gereja kita hari ini Kamu Hebat akan mengunjungi daerah Gunung Kidul di daerah Yogyakarta. Karena itu terus doakan sehingga gereja kita terus menjadi berkat. Karena itu bersama semua tim, kami sama-sama memberikan semangat. Sama-sama kita katakan, kamu hebat. Sekali lagi, kamu hebat. Oleh anugerah Tuhan, baru-baru ini Kamu Hebat bersama tim Diakonia GBI Glow Fellowship Center mengadakan mission trip ke wilayah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selama 3 hari, tim Kamu Hebat berada di wilayah Wonosari, Gunung Kidul untuk berbagi kasih dan kepedulian dengan beberapa hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan juga warga yang berada di Wonosari. Tim Kamu Hebat berangkat dari Jakarta pukul 5 pagi di hari Jumat, dan pada malam harinya tiba di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Tim Kamu Hebat disambut oleh Ketua Bidang Pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia, wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah,
yaitu Bapak Pendeta Arianto Tanesip yang juga merupakan Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Desit, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kamu Hebat menyerahkan 44 paket sembako yang ada di dalamnya. Terdapat minyak goreng, gula, sambal kemasan, dan juga 300 kg beras. Ada 200 dus wafer serta buku-buku cerita anak-anak sekolah minggu. Saya Pendeta Arianto Tanesip, Kabid PI GBI Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengucapkan selamat datang buat tim Kamu Hebat dari Divisi Diakonia GBI Glow Jakarta. Terima kasih buat kedatangannya, kami sambut dengan sukacita, bersyukur bisa hadir di Jawa Tengah, khususnya di Wonosari. Kami bersukacita sekali. Saya berterima kasih buat khususnya Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Berterima kasih buat anugerah Tuhan dan berkat yang sudah dilimpahkan buat kami yang ada di Jawa Tengah dan khususnya Yogyakarta, terlebih khusus di daerah Wonosari ini. Dan kami rindu ada revival terjadi di Wonosari. Shalom, Kamu Hebat, Kamu Hebat, Kamu Hebat. Kami dari tim Diakonia Kamu Hebat, saat ini kami berada di Gunung Kidul. Kami ingin memberkati salah satu gereja dari Pak Arianto, Pak Pendeta Arianto, GBI Desit. Semoga bantuan kami ini bermanfaat bagi warga jemaat dan anak-anak didik dari Pak Arianto. Ini juga ada buku dari Pak Gembala untuk hidup dalam kemuliaan bersama Yesus setiap hari. Sama-sama kita bilang, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Kami dari STT GGI Prodi S2 Magister Teologi dan Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen. Kami melakukan PKM di Jogja. Biarlah melalui PKM ini menjadi berkat buat jemaat yang dilayani, sehingga mereka semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita terus menopang dalam doa dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun, agar kepedulian dan kasih dari tim Kamu Hebat ini semakin menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, haleluya. Kita terus harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Tuhan itu terlalu baik buat kita. Dimanapun kita ada, kita gak boleh nyusahin orang, kita gak boleh merugikan orang. Kita harus membawa nilai tambah dimanapun kita ada. Amin. Kita berdoa, Bapa, terlalu baik rahmat-Mu, anugerah-Mu, bahkan kesempatan-kesempatan selalu Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat diberkati dengan puji-pujian dan pengajaran firman hari ini. Biarlah kami terus diarahkan untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Bahkan bukan hanya kami diberkati, seluruh isi rumah tangga kami diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dimanapun kami berada, kami bawa terang Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak akan turun, tapi akan diangkat naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, bawa damai. Dimanapun kita berada, nyatakan kasih. Dimanapun kita berada, kabarkan Injil. Dan lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus, dengan urapan, dengan buah-buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya
Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yeah. Indah ada di rumah Tuhan menerima hadiratnya yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku, pastikan dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Mengabarkan Injil, membawa damai, dan menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong bersama tim pemuji yang luar biasa. Haleluya. Dengan imam-imam musik yang telah memberkati kita, mengingatkan buat setiap saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Bahwa damai dimanapun kita berada, maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Haleluya.